Oke, Pak. Ayo, Ibu. Halo, assalamualaikum. Nah, jumpa lagi nih sama saya di channel Edo Wisata 98. Apa kabar kawan? Semoga di hari ini kalian baik-baik saja dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Nah, kali ini saya mau ngeblog nih. Saya mau naik ke puncak Gunung Sangga Buana yang berada di Karawang, Jawa Barat. Nah, saya masuk dari Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat. Nah, rencana saya hari ini saya mau langsung tektok aja, jadi saya nggak bermalam di puncak Gunung Sangga Buana. Semangat, baru mulain. Ini saya sekarang baru mau menuju ke pos 1. Jadi pos 1 aja belum nih, dimana nanti kita daftar sekalian bayar tiket di situ. Perjalanan baru sekitar 10 menit. Apa belah mana dekat Pancuran? Ayo, ayo. Nah, sebenarnya saya naik ke puncak Gunung Sangga Buana ini kali yang kedua. Cuma waktu yang pertama dulu saya belum punya channel YouTube ya, jadi saya nggak ambil video. Nah, tapi kalau ke pos 2 saya udah 3 kali. Jadi semuanya total saya ke Sangga Buana ini udah 5 kali. Dan 3 kali sampai pos 2, 1 kali sudah sampai ke puncak Gunung Sangga Buana, dan ini rencananya saya mau ke puncak Gunung Sangga Buana. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan apa-apa. Berarti saya ini kali yang kedua sampai ke puncak Gunung Sangga Buana. Cuma waktu itu saya datang dari bawah di Tegalwaru itu jam 4 setelah sholat asar. Jadi sampai saya tengah malam waktu itu, karena waktu itu kebetulan saya berangkat 10 orang, berikut ada beberapa wanitanya, jadi agak lambat sampai di puncak itu jam 12 malam. Jadi saya di sana bermalam setengah malam, jam 7 pagi saya turun lagi ke bawah. Nah, tapi kali ini saya berangkat dari bawah tadi itu, dari tempat parkir Tegalwaru, saya berangkat jam 8 pagi. Ya. Nah, tapi kali ini saya berangkat 3 orang. Nah, ini saya sudah sampai di pos 1. Pos dimana kita mendaftarkan diri, berikut bayar tiket masuk. Nah, tiket masuk di sini seharga 10.000. Nah, biasanya nih kalau kita baru pertama, kita meninggalkan KTP di sini. Dari satu rombongan meninggalkan satu KTP. Tapi kalau kita udah sering, kita cuma isi daftar nama aja sih. Nah, perjalanan dari bawah, dari tempat parkir dimana kita parkir kendaraan sampai ke pos 1 mungkin sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi enggak tergantung kitanya ya, enggak tergantung kita lambat atau cepatnya jalan menuju ke arah pos 1.
Ini ada petunjuk arah, jadi jika kalian mau ke Sangga Buana sama Paraji Sakti, kita ambil arah kiri. Sebenarnya sih walaupun kita ambil arah kanan itu sama aja, tetap sampai di tempat yang sama. Cuma kalau ke arah kanan kita bisa kalau nggak salah ke makomnya Nyironggeng. Nah ini salah satu makom yang ada di sini, tapi saya nggak tahu persis ini makom siapa karena kebetulan di tulisannya pun nggak ada namanya. Dan saya nanya di dekat warung-warung dekat makom ini, hampir mata nggak ada yang tahu sih ini makom siapa. Jadi bisa dibilang ini makom yang mungkin nggak jelas lah ini makom siapa. Nah, di sini juga ada musola nih. Jadi jika kalian mau melaksanakan sholat, kalian bisa menggunakan musola ini. Sekalian kalian mungkin bisa istirahat dulu di sini. Nah, musola itu berada sebelum kita sampai di makom Paraji Sakti atau makomnya Ki Kuncung Putih atau yang biasa disebut juga Sang Hyang Jaya Dharma. Perjalanan baru sekitar 40 menit. Perkirakan sampai puncak 5 atau 6 jam buat orang-orang macam saya. Beda sama para pendaki, mungkin 3-4 jam mereka udah bisa sampai di puncak. Ayo, ayo, ayo. Udah dari atas apa mau naik? Oh, mau turun? Dari kemarin? Oh. Dan justru banyak sekali para penziarah yang sudah turun karena hampir merata mereka bermalam di sana. Karena kebetulan ini kan saya hari Minggu nih, jadi banyak penziarah yang nginap di sana di malam Minggu. Ayo, iya Pak, naik. Turun. Nginep malam? Iya, malam. Oh iya, cuma berdua? Iya. Iya, mari Ibu. Nah tuh saya barusan kembali berpapasan para penziarah yang sudah turun dari puncak Gunung Sanggabuana. Oh iya, buat sekedar informasi aja bahwa Gunung Sanggabuana ini bisa dibilang nih tinggal tergantung kita mau apa datang ke sana, karena bisa ada sebagian yang datang ke sana itu benar-benar cuma menikmati alam saja, mereka camping dan bermalam di sana. Tapi ada juga sebagian bahwa para pengunjung yang datang ke puncak Gunung Sanggabuana itu berziarah, mereka bertawasulan di sana karena memang di puncak Gunung Sanggabuana itu ada beberapa makom, dan kalau nggak salah ada juga sih satu makam yang ada di sana. Nah ini saya sebentar lagi sudah sampai di makomnya Paraji Sakti dan makomnya Ki Kuncung Putih atau makom Sang Hyang Jaya Dharma. Nah ini adalah makamnya Paraji Sakti yang berada di dalam rumah. Karena bisa bilang bahwa makam Paraji Sakti itu sudah menjadi makam cagar budaya. Jekin mah kita ambil, kita izin. Sumur air mata ibu ya? Sumur kan? Sumur air mata ibu. Atau yang biasa dipanggil Dayang Sumbi. Perjalanan kami lanjut karena saya datang ke sini hanya ingin ngevlog perjalanan menuju ke puncak Gunung Sanggabuana, bukan ke tempat-tempat ziarah. Nah, perjalanan bisa dibilang masih dalam keadaan santai dan landai karena memang di sini belum ada tanjakan yang berarti.
Nah, yang saya tahu, yang pernah saya tahu waktu itu saya pernah ke sini tuh, tanjakan yang bisa bilang sangat luar biasa itu ketika kita sudah sampai di pos 2 atau di tempat pemandian, Pancuran Kejayaan. Nah, sekedar informasi aja bahwa Pancuran Kejayaan adalah salah satu tempat biasanya buat mandi para penziarah, dan di situ biasanya dijadikan menjadi tempat mandinya buang sial. Nah, ada beberapa orang atau pengunjung, yang berziarah di sini tuh justru membuang pakaian dalam. Nah, menurut saya ini sebenarnya sih nggak etis ya, karena justru mengotori, lokasi atau tempat, Gunung Sangga Buana ini. Nah, kita sekarang udah mulai masuk hutan. Bismillah, semoga semua dilancarin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada halangan apapun dari makhluk apapun. Karena sekarang kita udah mulai masuk hutan. Oh ya, ntar ada jeda sebentar di pos 2. Pos 2 itu yang air kan? Pos 1 mau tadi masuk. Air Kejayaan. Berarti pos 2 kita di Mana pos 2? Kejayaan. Ya ntar belum. Kalau makam tadi mah Puncung Putih mah belum Bukan. kos kan? Bukan. Yang dituju kan air yang dituju. Nah, ini nih aturan dulu ada air ya. Nah, ini sebentar lagi saya udah, masuk di pos 2 atau, Pancuran, Kejayaan. Nah, biasanya di sini ada juga, sebagian para, pemuda yang mendirikan camping atau bermalam, mereka di sini. Jadi ada 2 tempat camping di Sangga Buana, selain adanya di Pancuran Kejayaan, ada juga di puncak Gunung Sangga Buana. Oh ya, kalau nggak salah ada juga satu tempat camping itu yang jalan ke arah, Makom Nyironggeng. Nah, ini saya udah sampai di pos 2 atau di Pancuran Kejayaan, tempat pemandian para penziarah. Nah, di sini biasanya ada para, pengunjung atau para pemuda yang mendirikan tenda di sini. Nah, mereka biasanya bermalam di sini. Nah, di sini ada satu warung, di mana warung ini bisa bilang sangat membantu sekali para pengunjung yang, datang ke sini. Dan menurut saya kalau kita camping di sini bisa dibilang jauh lebih berbahaya daripada kita camping berada di puncak Gunung Sangga Buana. Karena camping di sini kita berada di dalam tengah-tengah hutan. Nah, sedangkan Gunung Sangga Buana itu jauh lebih aman tentunya kalau menurut saya. Nah, ini adalah, Pancuran Kejayaan di mana para penjara biasanya mandi di sini. Perjalanan kami lanjut. Nah, dari pos 2 sekarang menuju ke pos 3. Nah, ini, perjalanan yang bisa dibilang sangat ekstrim. Bahkan para, pendaki, bilang bahwa perjalanan ini atau jalan ini yang disebut jalan tanjakan 2 jam tanpa jeda. Jadi jalan ini benar-benar bisa bilang jalan yang sangat ekstrim sekali. Sebenarnya sih ada jalan yang bisa bilang lebih landai, tentunya, tidak berbahaya seperti jalan yang pada saat ini saya lewati. Tapi sengaja saya ambil jalan ini yang pertama, tentunya katanya nih bahwa jalan di sini tuh jauh lebih cepat daripada di jalan yang satunya. Dan yang kedua tentunya memang sengaja saya ambil jalan ke sini buat, kalian, teman-teman saya yang selalu mengikuti, video-video saya. Memang sih kalau saya perhatikan bahwa jalan ini bisa dibilang jalan yang sudah jarang sekali dilalui oleh para pendaki, karena sangat terlihat sekali dari jalannya yang, tampaknya sangat jarang sekali dilewati oleh para pendaki. Nah, di sini bisa dibilang, kami sudah, mungkin bisa dibilang sudah terasa, lelahnya.
Karena memang perjalanan ini bisa bilang bener-bener ekstrim ya, bener-bener nanjak terus nanjak gitu, nggak ada jalanan yang bisa bilang landai sama sekali. Tuh, jalan saya tuh. Nah, di sini sangat jelas sekali, dan bahkan dari video ini pun sangat jelas sekali bahwa perjalanan semakin jauh justru semakin parah. Benar-benar semakin ekstrim, bahkan banyak jalan yang saya lewat itu kita itu menanjak itu sampai berpegangan sama akar-akar yang ada di jalan, dimana akar ini memang bisa bilang buat pijakan kaki kita dan pegangan tangan kita. Ini benar-benar bisa bilang sangat luar biasa, dan memang saya baru kali ini saya lewat di jalan ini. Lanjut lagi. Oh, Akbar. Emang jalannya kayak gini. Nah, tuh di akar-akar. Jadi emang agak sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, sebenarnya bisa dibilang nih, saya udah berkali-kali istirahat, mungkin bisa dibilang per setiap 5 atau 10 menit pasti saya beristirahat, karena menurut saya ini jalan bener-bener sangat luar biasa ya, bener-bener sangat ekstrim, bener-bener nanjak terus nanjak, jadi bener-bener menguras tenaga. Jadi pas nanjak kita harus banyak pegangan ke akar. Kalau nggak pegang ke akar mungkin nggak bisa nanjak atau agak sulit. Ini coba bisa kita lihat di video ini, aduh panas banget jalanannya. Pokoknya bisa bilang per 5 menit atau 10 menit saya pasti istirahat. Ya mungkin beda sama para pendaki-pendaki ya, yang notabene bisa dibilang mungkin ini satu buah perjalanan mereka yang dibilang sehari-hari gitu. Nah, kalau saya kan bukan, jadi benar-benar suatu hal yang pengalaman luar biasa buat saya. Apalagi walaupun saya pernah ke puncak Gunung Sanggabuana, tapi kebetulan rutenya yang berbeda. Nah, rute ini benar-benar rute yang sangat luar biasa. Nah, saya sejak tadi nih, dari pertama saya jalan dari pos 2 menuju ke pos 3 melalui jalan ini, belum ada satupun orang yang saya temui dari atas maupun dari bawah nih. Benar-benar bisa bilang cuma saya bertiga aja yang lewat sini dari tadi. Ini bagaimana gua bang? Sungguh terlalu. Bismillah. Ayo, tetap semangat. Nah, giliran saya susah baru megang ini.
dulu. Saya lihat mana nih? Kayak cacing tadi. Kan ini saya pegang ini susah. Nah ini saya ngebayangin nih kalau lewat sini kebetulan turun hujan gimana ceritanya ya. Karena bisa dibilang bukan nggak mungkin bahwa jalan yang kami pijak ini menjadi jalan air dari atas turun ke bawah. Untungnya alhamdulillah ketika saya posisi di sini keadaan cuaca bisa dibilang sangat cerah sekali. Jadi bisa bilang agak aman lah. Nah ini perjalanan saya dari pos 2 menuju ke pos 3 ini mungkin baru sekitar 30 atau 40 menit nih. Jadi masih jauh sekali jaraknya. Tapi rasanya lelahnya udah nggak ketulungan nih. Karena emang bener-bener terus nanjat. Dan nih kayaknya nih saya mengimbau buat para pendaki khususnya para pendaki pemula yang mau naik ke puncak Gunung Sanggabuana dari pos 2 sebaiknya kalian mengambil jalan yang bisa jalan yang baru, jalan yang bisa agak landai. Karena kalau kalian masuk ke jalan yang lama, karena ini sebenarnya jalan lama, jalan tanjakan 2 jam tanpa jeda, ini jalan yang lebih lama. Menurut saya hindarilah, karena selain memang menguras fisik karena jalannya sangat terjal ekstrim, di samping itu juga menurut saya agak riskan ya, apalagi kalau kalian cuma jalan sendiri ataupun berdua. Karena di samping jalan yang tadi saya sebutkan, kita lewat sini bener-bener gak ada para pendaki yang lewat di sini. Karena sejak tadi saya jalan di sini belum menemukan satu orang pun pendaki yang naik ataupun yang turun dari puncak Gunung Sanggabuana. Jadi benar-benar bisa bilang sangat sepi sekali lewat sini. Nah di sini kembali kami beristirahat dulu karena emang benar-benar sangat melelahkan ini jalan. Aduh parah benar-benar parah. Kembali perjalanan kami lanjutkan karena memang perjalanan masih dibilang sangat jauh sekali sampai ke pos 3. Nah sedangkan dari pos 3 aja yang pernah saya ketahui karena emang saya pernah kesini itu sekitar masih perjalanan 1 jam atau 1,5 jam baru kita sampai puncak. Jadi perjalanan bisa dibilang masih jauh sekali, apalagi bahwa hari ini saya rencana bahwa ke puncak Gunung Sanggabuana ini rencananya mau tektokan. Jadi saya harus pulang hari gitu. Karena emang gak ada niat atau rencana saya untuk bermalam di puncak Gunung Sanggabuana pada saat ini. Sebenarnya bisa dibilang yang saya takutkan pada saat ini adalah hewan binatang buas, karena kita nggak pernah tahu seperti apa kondisi atau posisi kita pada saat ini berada di jalan ini, karena jalannya emang benar-benar sangat sepi sekali. Dan kita apalagi saya emang bisa dibilang bahwa baru tahu jalan ini dan baru lewat ke jalan ini. Yang saya khawatirkan sebenarnya dari tadi.
karena yang namanya di dalam hutan kita nggak pernah mampu membaca apa yang akan terjadi. Nah, makanya saya mengimbau nih para pendaki yang khususnya pemula yang belum pernah ke puncak Gunung Sanggabuana, sebaiknya kalian menghindari jalan ini dan tetap mengambil jalan yang lebih landai atau jalan yang lebih aman. Nah, kembali di sini kami beristirahat dulu nih, ambil napas karena emang benar-benar sangat melelahkan. Kembali perjalanan kami lanjut. Nah, ini sebelah kiri saya ini bisa dibilang jurang tuh. Nah, lihat perjalanannya seperti ini, tanjakannya benar-benar sangat benar-benar sangat menanjak. Kan bisa bilang nih kalau bahasa orang kampung kami bisa dibilang sambil berangkang nih, naik di jalan ini benar-benar sangat luar biasa. Nah, ini salah satu pohon yang bisa bilang menurut saya pohon yang sangat besar di sini. Nah, ini sebelah kiri saya jurang yang menurut saya emang bisa bilang sangat dalam sekali. Saya kira kalau perjalanan di malam hari melalui sini agak riskan ya, sangat berbahaya bahkan. Nah, di sini saya berhenti dulu karena saya melihat ada beberapa binatang sejenis monyet mungkin ya, tapi itu sangat banyak sekali. Nah, di sini kami kembali beristirahat. Nah, ini saya nggak tahu ini udah istirahat yang keberapa kali, mungkin kayaknya udah lebih dari 10 kali nih kami beristirahat di sini. Nah, ini yang tadi saya takutkan, bahwa di jalan ini bisa aja ada binatang buas, dan barusan saya menemukan ada segerombolan monyet. Tapi kalau menurut saya walaupun cuma segerombolan monyet, tapi kalau monyet liar menurut saya sangat berbahaya sekali. Makanya tadi kita berhenti semua dulu buat menghindari atau biar monyet-monyet itu lewat dulu gitu. Lihat perjalanannya sangat luar biasa. Ini bisa kalian saksikan seperti apa perjalanannya. Bisa dibilang kami jalan sambil berangkang nih. Tapi tentunya dengan perjalanan seperti ini menjadi satu buah pengalaman yang bisa kita ceritakan kepada teman maupun mungkin anak-anak kami suatu saat nanti.
di sini kami kembali kedatangan tamu nih. Nah, jadi itu di depan paman saya berhenti karena ada sejenis monyet tapi agak besar, mungkin beruk. Ada sekitar 3 sampai 5 ekor beruk di atas. Jadi terpaksa kami berhenti dulu jongkok karena tentunya sangat berbahaya sekali jika beruk itu atau kita mencari perhatian. Nah, di sini benar-benar sangat aneh nih, pas ketika saya masuk di sini terkesan bahwa suasananya sangat berbeda sekali. Nggak tahu kenapa. Pokoknya terkesan bahwa saya tuh apa ya? Mungkin kayak melihat sesuatu makhluk yang banyak sekali di sini yang berdiri, duduk atau seolah-olah mereka berbincang-bincang. Tapi saya nggak tahu apa ini cuma perasaan saya, apa emang benar bahwa tempat ini ada gitu. Karena benar-benar sangat terasa sekali ketika saya masuk di tempat ini. Dari awal dari pos 2 saya lewat cuma baru sangat terasa sekali di sini. Nah, kembali saya berhenti. Nah, kembali saya berhenti dan melihat kembali beruk-beruk ada di pohon. Saya jadi sama paman maupun bibi saya agak berhati-hati sekali, takutnya menarik perhatian para hewan itu. Karena menurut saya walau bagaimanapun juga yang namanya hewan liar tentunya sangat berbahaya sekali. Nah, baru saat ini nih, sekarang saya merasakan jalan yang agak datar, landai, bisa bilang jalan yang sangat santai sekali. Walaupun posisi di sebelah kanan saya ini jurang dan jalannya sangat kecil sekali. Jadi di sebelah kiri saya ini tebing, di sebelah kanan saya ini jurang. Nah, ini bisa kita saksikan jalan setapak ini benar-benar jalan yang sangat jarang sekali diinjek oleh para pengunjung atau pendaki yang naik ke puncak Gunung Sanggabuana. Bahkan nyaris bahwa jalan ini sudah tertutup sama semak belukar. Jadi dari sini bisa dibilang sangat terlihat sekali bahwa jalan ini benar-benar jalan yang sudah jarang sekali dijamah oleh para pendaki ataupun para pengunjung para ziarah yang ke puncak Gunung Sanggabuana. Pokoknya buat kalian harus dipertimbangkan kalau lewat sini deh, kalau bisa malah dihindari karena menurut saya sangat berbahaya sekali. Lihat jalannya benar-benar sudah tertutup sebagian sama semak belukar. Benar-benar bisa dibilang rute ini adalah rute yang sangat berbahaya sekali.
perjalanan menuju ke puncak Gunung Sanggabuana bisa dibilang masih sangat jauh. Tapi kayaknya udah dekat ke pos 3 atau ke Pancuran Mas. Karena di pos 3 itu kebetulan tempat pemandian Pancuran Mas, di mana para penziarah biasanya pada mandi di Pancuran Mas itu. Karena sudah terdengar suara aliran air. Jadi kemungkinan sudah agak dekat nih. Parah banget jalannya, bener-bener parah deh. Pokoknya bisa bilang jalan pas di sini ini udah hampir tertutup semua jalannya sama semak belukar. Di samping itu juga banyak sekali pohon-pohon yang tumbang yang sudah menghalangi jalan. Jadi bisa dibilang benar-benar sangat apa ya, mungkin benar-benar sangat berbahaya sekali jika kalian mengambil arah atau jalur ini. Suara airnya udah kedengeran, tapi belum ada tanda-tanda kita mau sampai di pos 3. Nah ini kembali pohon tumbang menghalangi jalan. Jadi bisa bilang nih, dari sini aja kita udah mampu membaca bahwa jalan ini benar-benar jalan yang udah jarang sekali dilewati orang. Ini jalannya, kondisinya seperti ini. Benar-benar bisa bilang jalan yang sangat parah sekali. Bahkan pas sampai di sini persiapan air minum saya pun bisa dibilang udah habis nih, udah habis sama sekali. Jadi kemungkinan besar nanti kita mau ngambil air di Pancuran Mas buat persiapan lagi naik ke puncak Gunung Sanggabuana. Bisa kita saksikan parah banget jalannya. Nah ini jalan sudah menurun, kemungkinan pos 3 semakin dekat karena jalan sini sudah mulai menurun. Karena sejak awal tadi kita dari pos 2 sampai sini bisa bilang itu jalan hampir merata semua menanjak, dan baru kali ini ada jalanan yang agak menurun. Jadi kemungkinan bahwa pos 3 ini udah semakin dekat.
alhamdulillah nih jalan terus menurun. Dan mudah-mudahan benar saja bahwa pos 3 sudah semakin dekat dan ada di depan. Karena kayaknya udah lelah banget, kepingin istirahat dulu sana. Betul, ternyata pos 3 udah terlihat itu di depan ada sejenis kayak rumah atau tenda mungkin. Karena dari tadi kita atau saya belum ngelihat sama sekali ada warung atau rumah atau mungkin tenda, nggak ada sama sekali. Dan ini ada tenda warna oranye. Semoga itu pos 3. Nah betul, alhamdulillah akhirnya saya sampai juga di pos 3. Nah ini adalah musola. Nah ini musolanya musola Asadatul Rahman. Nah kita bisa beristirahat dulu di sini sambil mau melaksanakan sholat zuhur. Saya kira masih ada waktu karena baru jam 1.20 menit. Ini nanti kita habis istirahat melaksanakan sholat zuhur, baru kita lanjut lagi menuju ke puncak Gunung Sanggabuana. Karena ini adalah pos terakhir, pos 3. Katanya dari pos 3 ini perjalanan mungkin sekitar 1 jam atau 1,5 jam lagi baru kita sampai ke puncak Gunung Sanggabuana. Nah itu di bawah tempat pemandian Pancoran Mas. Nah biasanya Pancoran Mas itu sering sekali para penjara yang mandi di situ. Nah di sini pun tetap masih ada ritual seperti ini. Sebenarnya sangat disayangkan sekali ya, ritual buang sial atau membuang pakaian dalam. Nah sayangnya bahwa mereka membuangnya dilemparkan begitu saja. Jadi banyak banget pakaian-pakaian dalam itu yang nyangkut di atas pohon. Dan justru menurut saya ini sangat merusak ya, merusak keadaan alam yang ada di puncak Gunung Sanggabuana. Nah ini saya mau mengambil air untuk persiapan minum menuju ke puncak Gunung Sanggabuana. Karena perjalanan bisa dibilang masih lumayan. Karena ketika dari pos 2 nih kita menuju ke pos 3 itu emang udah nggak ada warung sama sekali, jadi kita sulit tentunya buat mencari membeli minuman ataupun makanan. Jadi mau nggak mau kita harus mengambil air dari pancoran ini untuk dikonsumsi. Nah sekarang kita lanjut lagi menuju ke puncak Gunung Sanggabuana. Nah ini kami kembali mengambil jalan pintas. Tapi jalan pintas ini enggak seperti jalan tadi. Jalan ini bisa dibilang enggak terlalu parah, mungkin bisa dibilang agak landai ya bahkan. Cuma jalannya aja mungkin kurang begitu rapi seperti jalan yang biasa dilalui orang. Karena kalau emang jalan ini karena jalan pintas, jadi enggak semuanya orang lewat sini. Lewat sini lebih singkat, sekitar 30 menit. Dan menurut saya jalan
jalannya pun bisa dibilang nggak berbahaya dan nggak nanjak-nanjak juga sih, jadi biasa aja. Mudah-mudahan target bahwa hari ini saya bisa apa namanya, nggak bermalam di puncak Gunung Sanggabuana, jadi saya tetap bisa langsung turun. Nah, tadi kami beristirahat di pos 3 atau di Panjuran Mas, itu kurang lebih mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Baru kami lanjutkan lagi perjalanan. Nah, ini jalannya jadi bisa bilang masih aman dan tentunya bisa dibilang tidak membahayakan sama sekali. Tapi pas waktu saya di jalan ini pun bisa dibilang saya nggak menemukan para pendaki, tetap saya berjalan cuma bertiga aja. Sebenarnya tadi ada jalan yang lalu ini, coba mereka tadi lebih dulu gitu. Jadi ketika saya sampai di pos 3 mereka justru jalan menuju ke puncak Gunung Sanggabuana. Nah, tampaknya bisa dibilang nih mungkin nggak jauh lagi ya, kita sudah sampai di puncak Gunung Sanggabuana. Karena kalau saya lihat dari rute perjalanannya, saya ingat betul bahwa ini udah nggak jauh lagi dari puncak Gunung Sanggabuana. Alhamdulillah akhirnya saya beserta paman dan bibi saya sampai juga di puncak Gunung Sanggabuana. Dan ketika saya sampai di sini mungkin sekitar jam 3, jam 3 lewat 15 menit. Nah, buat kalian nih saya mau ajak kalian, kita muter-muter dulu, kita lihat makom maupun makam yang ada di sini. Sebelum saya kembali turun dari puncak Gunung Sanggabuana. Nah, ini adalah batu di mana katanya dulu pernah diduduki oleh Prabu Siliwangi. Bahkan batu ini pernah diduduki oleh para 9 wali. Nah, ini adalah makamnya Ki Buyut Panjang. Nah, ini makam bukan makom, tapi katanya ini makam. Beda dengan yang ada di dalam rumah. Nah, itu hampir mata semua adalah makom. Nah, seperti ini dalam rumah ini ada makom. Nah, ini makom Sanggabuana Taji Malela, Eyang Taji Malela. Jadi ada beberapa makom di puncak Gunung Sanggabuana ini. Cuma kalau makam cuma ada satu, yaitu makam Ki Buyut Panjang. Nah, ini adalah makom Mbak Eyang Ganda Malela. Nah, ini kalau nggak salah makomnya Ibu Ratu Galuh. Jadi ini hanya makom ya.
bukannya makam. Jadi di sini ada berapa makom dan hanya ada satu makam. Nah, tentunya buat menyempurnakan bahwa kami sampai di puncak Gunung Sanggabuana ini, maka saya akan mengambil sedikit kenang-kenangan atau foto di sini nih. Nah, ini puncak Gunung Sanggabuana ketinggiannya 1291 mdpl. Alhamdulillah saya ini adalah kali yang kedua saya sampai ke puncak Gunung Sanggabuana. Nah, kalau di sini di puncak Gunung Sanggabuana ada beberapa warung makanan maupun minuman yang bisa dibilang sangat membantu sekali para pendaki. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Ada sebagian para pemuda yang bikin tenda di sini, mereka bermalam camping di sini. Tapi ada juga sebagian para peziarah yang datang ke sini. Mereka tawasulan di makom-makom ataupun di makam yang ada di puncak Gunung Sanggabuana. Nah, setelah tadi semua saya putar-putar di puncak Gunung Sanggabuana, sekarang waktunya kita turun kembali turun ke dari puncak Gunung Sanggabuana. Nah, sebenarnya jam masih bisa bilang siang ya, mungkin sekitar jam 4 atau jam 4 lewat 10. Jam 4 lewat 10. Tapi suasana emang kebetulan kabut turun dan memang kondisi berada di dalam hutan, jadi nggak ada pencahayaan sama sekali, jadi benar-benar sangat gelap. Jadi terkesan bahwa walaupun jam 4 seperti sudah jam 6. Nah, kebetulan saya pas pulang ini berlima. Jadi ada pendaki 2 orang dari Jakarta, nggak tahu apa ketinggalan atau memang mereka juga agak ini, cuma 2 orang dan satu juru kunci. Sedangkan berarti 6 orang. Jadi kami turun 6 orang. Nah, ini adalah makom Ki Jaga Raksa dan Ki Jaga Riksa. Saya nggak tahu nih Ki Jaga Raksa dan Ki Jaga Riksa ini siapa. Pokoknya yang jelas di sini ada makomnya. Udah gitu disebut sama anaknya keenak. Sekarang waktu sekitar jam 5 lewat 5 atau 10 menitan. Saya masih ada dari arah pos 3 ke arah pos 2. Karena ini saya lagi arah turun. Walaupun jam 5, tapi suasana udah mulai gelap. Karena emang nggak ada pencahayaan sama sekali. Di samping itu kebetulan kabut tipis mulai turun. Tapi dia emang kurus, ada baju yang pas. Nah, cuma sayangnya bahwa HP saya yang buat ngerekam ini baterainya cuma dikasih dikit. Jadi saya agak ngirit dan ngambil gambar atau videonya dipotong-potong supaya HP saya ini baterainya cukup sampai ke bawah. Jadi sebenarnya sangat disayangkan sekali karena sebenarnya momennya justru di sini ambil video atau gambar bisa bilang sangat bagus sekali. Cuma sayangnya HP saya baterainya cuma tinggal berapa persen lagi dan powerbank pun udah habis. Karena emang udah saya pakai beberapa kali. Karena memang rekaman saya dari jam 8 tadi di bawah sampai naik ke atas dan saat ini memang benar-benar terus dipakai.
posisinya udah deket ke pos 2. Ini jam sekitar jam 7 atau jam setengah 8 malam. Jadi suasana atau ini emang benar-benar bisa bilang udah gak kelihatan sama sekali. Kami mengandalkan cuma dari senter yang kami bawa. Jadi mohon maaf sekali bahwa akhirnya saya nggak bisa mengambil video di malam hari sampai ke pos 1 karena ternyata bahwa HP kamera saya ini baterainya habis di posisi di pos 2. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi saya cuma mengambil gambar atau video sampai di pos 2. Jadi saya nggak bisa melanjutkan lagi mengambil video sampai ke pos 3. Sebenarnya sangat disayangkan sekali. Nah, karena dari pos 2 menuju ke pos 1 itu perjalanan mungkin bisa dibilang masih 1,5 jam lagi atau mungkin 2 jam. Dan dari pos 1 menuju ke bawah sampai parkiran itu mungkin sekitar 30 menit atau mungkin 20 menit. Karena saya sampai bawah itu sekitar jam 9 malam. Saya baru sampai di tempat parkiran. Karena memang ada beberapa kendala waktu pas saya ke arah turun, kaki saya kram. Jadi istirahat dulu di pos 2 agak lama. Nah, karena dari pos 2 itu kita melewati dulu makomnya Mempelai Sakti. Jadi sayang sekali saya nggak bisa ngambil video arah pulang di makomnya Mempelai Sakti. Nah, dari Mempelai Sakti aja itu masih sangat jauh sekali sampai ke pos 1-nya. Sangat disayangkan sekali karena emang udah nggak memungkinkan untuk mengambil video. Jadi tentunya ini menjadi satu buah pelajaran buat saya suatu saat nanti tentunya saya akan menyiapkan power bank yang mungkin bisa bilang lebih banyak lagi karena saya bawa power banknya cuma 1. Jadi ternyata nggak cukup. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga video ini bisa menghibur kalian sekaligus bisa menambah informasi buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.